Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dalam mata kuliah Hukum Pidana Pers ingin mempresentasikan tentang penegakan hukum pers. Yang pertama, anggota kelompok 1 terdiri dari Ahmad Ghazali, Sandi Maldini, Mutiara Komalasari, Muhammad Bilal, Rifki Maulana, dan saya sendiri Zafira Gitamo. Langsung saja mengenai kompetensi wartawan atau kompetensi pers. Setiap wartawan diwajibkan mengikuti uji kompetensi wartawan, memiliki sertifikat uji kompetensi wartawan, dan kartu pengenal uji kompetensi wartawan. Suatu saat, semua wartawan Indonesia wajib mengikuti uji kompetensi dan memiliki identitas uji kompetensi wartawan untuk menyelenggarakan uji kompetensi wartawan. Dewan Pers bekerja sama dengan memberi hak kepada berbagai lembaga wartawan dan lembaga keilmuan jurnalistik atau komunikasi sebagai penguji. Lembaga-lembaga pers yang diberi hak mencakup Asosiasi Wartawan atau AJI, IJTI atau PWI, Badan Usaha Pers atau Kompas, Jawa Pos, dan lain-lain. Lembaga pendidikan pelatihan pers seperti LPDS, penyelenggara pendidikan tinggi di bidang jurnalistik atau komunikasi, atau yang dikenal atau yang memiliki program jurnalistik. Meskipun pihak penyelenggara telah memeriksa secara teliti, namun masih ada saja yang menyalahgunakan peluang. Uji kompetensi wartawan merupakan jalan meningkatkan mutu dan martabat pers kita. Kompetensi wartawan sekaligus mencakup sebagai berwenang atau berkuasa melakukan sesuatu yang diakui atau berdasarkan hukum dan atas dasar keahlian dan atau keterampilan yang diakui publik. Paling tidak, ada 4 kompetensi semestinya dimiliki wartawan. Yang pertama ada kompetensi jurnalistik atau uji kompetensi wartawan, yaitu menyangkut kompetensi jurnalistik yang berkaitan dengan penguasaan tata cara melaksanakan tugas-tugas jurnalistik atau investigasi atau informasi biasa. Penguasaan atas syarat-syarat melakukan tugas jurnalistik secara benar, termasuk penguasaan atas kode etik jurnalistik. Selain itu juga, upaya meningkatkan kompetensi dan melakukan berbagai bentuk seminar, workshop, dilakukan untuk meningkatkan kompetensi jurnalistik. Yang kedua ada kompetensi ilmu dan teknologi jurnalistik atau komunikasi. Salah satu perkembangan ilmu dan teknologi dan sistem informasi ada di bidang komunikasi, baik software maupun hardware. Media pers atau media komunikasi tidak mungkin terlepas dari perkembangan ilmu dan teknologi, komunikasi, dan informasi termasuk ilmu dan teknologi jurnalistik. Tuntutan pemberitaan yang cepat atau quickness, akurat atau accuracy, lengkap atau komprehensif, tidak mungkin lepas dari ilmu teknologi dan sistem informasi. Yang ketiga ada kompetensi dalam bidang ilmu atau pengetahuan objek berita. Di bidang hukum misalnya, dapat dijumpai isi berita yang campur aduk antara penyelidikan, penyidikan, dakwaan, tuntutan, permohonan tidak dapat diterima, dakwaan atau permohonan ditolak, terdakwa dibebaskan, terdakwa dilepaskan. Selain berfungsi mendukung substansi berita, mengetahui dan memahami ilmu teknologi yang akan menjadi objek berita sangat erat dengan kualitas hasil kerja wartawan. Keterampilan menggunakan teknologi akan sangat membantu menjamin kecepatan, akurasi, kelengkapan berita, tetapi pengetahuan mengenai seluk-beluk objek berita akan menjamin kedalaman isi berita. Yang terakhir, yang keempat ada kompetensi manajemen jurnalistik atau manajemen pada umumnya. Setiap manajemen atau disebut juga sistem pengelolaan organisasi akan memuat sekurang-kurangnya unsur-unsur berkaitan dengan soal perorganisasian atau organizing.
soal pelaksanaan kegiatan atau executing, ketenagaan atau personel, pengawasan dan pengendalian atau controlling dan directing, evaluasi atau evaluating, kompetensi manajemen pada para pengelola newsroom dan wartawan. Selain sebagai kebutuhan melaksanakan tugas jurnalistik atau supra, wartawan yang bercita-cita dan idealis sudah semestinya berharap akan berpromosi sampai pada pengelolaan pers. Karena itu sudah semestinya membangun kompetensi manajemen. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Menata perusahaan pers. Reformasi menuntut pers melaksanakan atau menegakkan profesionalisme pers, baik menyangkut aspek jurnalistik maupun aspek pengelolaan pers atau manajemen pers. Salah satu segi pengelolaan pers adalah unsur pengorganisasian yang bertalian dengan perusahaan pers, antara lain mengenai bentuk badan usaha perusahaan pers. Penataan perusahaan pers merupakan bagian integral penataan pers, karena itu dapat dimengerti. Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 memuat juga ketentuan-ketentuan mengenai perusahaan pers. Dewan Pers telah pula menetapkan peraturan-peraturan tentang standar perusahaan pers dan standar organisasi perusahaan pers. Tiap tahun, Dewan Pers mengumpulkan data dan mempublikasikan aspek-aspek jurnalistik dan perusahaan pers. Pengumpulan data dimaksudkan untuk memeriksa atau mengukur ketataan pers dan perusahaan pers terhadap undang-undang pers, standar perusahaan pers, standar organisasi perusahaan pers, kode etik, dan lain-lain, standar praktek atau standar of practice. Selain itu, untuk memeriksa tingkat ketaatan, juga memeriksa mutu pers dan performance perusahaan pers. Ada beberapa tujuan penataan badan usaha pers. Pertama, memastikan lingkup atau batas dan luas pertanggungjawaban hukum perusahaan pers. Bentuk badan usaha tertentu akan, misalnya, menentukan hubungan antara kekayaan perusahaan dengan kekayaan pribadi pemilik atau pemegang saham. Dalam kaitan ini, dalam hukum dikenal pertanggungjawaban pribadi atas segala hubungan hukum yang dilakukan badan usaha dan pertanggungjawaban terbatas. Kedua, menyederhanakan bentuk-bentuk badan usaha pers untuk memudahkan pembinaan dan pengawasan. Ketiga, menata hubungan antara pemilik, pengelola badan usaha, newsroom, dan wartawan untuk menjamin independensi newsroom dan wartawan dari campur tangan pemilik dan pengelola badan usaha. Keempat, melindungi dan menjamin kepentingan publik yang mungkin dapat dirugikan akibat tingkah laku pemilik dan pengelola badan usaha. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan. Jurnalisme dan konflik. Konflik dikategorikan dengan bermacam-macam cara, seperti konflik domestik dan lintas domestik, konflik horizontal dan konflik vertikal, konflik politik dan konflik non-politik, konflik bersenjata dan konflik non-bersenjata, konflik agama dan konflik non-agama. Mungkin ada berbagai kategori yang lain, namun ada sejumlah kategori di atas. Ada beberapa ciri umum konflik, antara lain yang pertama, konflik terjadi pada negara yang sedang berkembang, atau secara lebih tegas konflik terjadi pada negara atau masyarakat yang secara ekonomi dan sosial miskin dan terbelakang. Yang kedua, konflik terjadi pada negara otoriter. Kalaupun ada tatanan demokrasi, tetapi demokrasi semata-mata sebagai alat legitimasi kekuasaan sewenang-wenangan dengan ungkapan yang lebih lunak. Yang ketiga, unsur yang bersifat historis. Menurut teori postkolonial yang disarankan pada ajaran Sigmund Freud, kekerasan terhadap penduduk asli berasal dari penindasan yang berakar pada sistem-sistem hukum kolonial. Yang keempat, konflik
akibat ajaran suatu kepercayaan atau agama atau ideologi yang lebih mengedepankan ritual kepercayaan atau ideologi daripada fungsi sosial kepercayaan atau ideologi. Konsep kepercayaan atau kemerdekaan mengandung makna seseorang bebas melakukan segala sesuatu sepanjang tidak melanggar kebebasan orang lain. Dapat diketemukan dua dasar pembatasan atas kebebasan. Yang pertama, dasar atas kesadaran bahwa kebebasan yang dimiliki dibatasi oleh hak asasi kebebasan orang lain. Pembatasan ini bersifat moral. Yang kedua, atas dasar hukum yang dibuat sesuai dengan general will atau yang dibuat menurut tatanan demokrasi. Berdasarkan dua bingkai pembatasan itu, meskipun kebebasan itu bersifat individual, ketika kebebasan seseorang dipertalikan dengan kebebasan orang lain atau kepentingan publik, kebebasan yang benar apabila disertai toleransi dan harmoni, inilah makna kebebasan yang bertanggung jawab. Konflik adalah kelanjutan dari perbedaan, yaitu perbedaan yang disertai muatan kepentingan yang bertentangan, ada muatan kebencian dan permusuhan. Dan yang satu harus mengalahkan atau meniadakan yang lain. Menurut teori konflik, tidak ada sistem pengelolaan yang akan menjamin atau memberi saluran pelaksanaan sebagai kepentingan yang berbeda satu sama lain tersebut. Yang satu harus meniadakan atau menghapuskan yang lain. Inilah dasar-dasar kebencian dan permusuhan dalam konflik. Namun konflik sebenarnya dapat juga diselesaikan dengan bermacam-macam cara, bahkan dimenangkan dengan cara-cara damai. Kolonialisme atau konflik antara penjajah dan rakyat yang dijajah dapat diakhiri melalui perundingan atau perpaduan antara cara-cara kekerasan seperti berperang dengan perundingan atau sama sekali melalui kekerasan seperti konflik bersenjata. Selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya. Ciri dasar pers dalam demokrasi yaitu kebebasan dan independensi. Ada beberapa karakteristik pers bebas dan independen dalam demokrasi. 1. Tidak ada pers yang menjadi organ resmi negara atas pemerintah. Kalaupun ada, lembaga pers di bawah naungan negara atau pemerintah harus diletakkan dalam status hukum atau diberi status hukum yang mandiri, terpisah atau terlepas dari kendali administrasi pemerintah atau dalam kurung penyelenggaraan pemerintahan. 2. Pada saat ini ada diskursus yang berkelanjutan mengenai substansi kebebasan pers dan independensi pers. Pers dalam menghadapi konflik ada beberapa kemungkinan. 1. Pers sebagai bagian dari konflik. Kita pernah mengenal konflik Timur Barat sampai tahun 1991. Pers Barat sangat nyata berpihak kepada Blok Barat, demikian pula sebaliknya. Pers Timur sangat pro Blok Timur. Semua pers Timur adalah pers yang dimiliki oleh negara dalam kurung pemerintah. Tidak mungkin pers Timur independen atau netral. 2. Pers netral terhadap konflik. Pers semata-mata sebagai penyampai informasi kepada publik. 3. Selain sebagai penyampai informasi, pers memberikan berbagai dorongan menemukan cara keluar atau menyelesaikan konflik. Dorongan dapat berupa investigasi, menentukan akar konflik, sampai dengan tekanan, atau melambangkan atau membangkitkan partisipasi masyarakat agar pihak-pihak yang berkonflik menyelesaikan konflik. Pers harus menjadi pendorong terdepan untuk menuju dan mendekatkan pada cita-cita kesejahteraan, kemakmuran, dan keadilan sosial yang akan menjadi dasar kuat membangun masyarakat yang damai, saling pengertian, toleran, solidaritas, egaliter, dan terbuka. Pers harus menjadi pendorong terdepan untuk menuju dan mendekatkan pada cita-cita kesejahteraan, kemakmuran, dan keadilan sosial yang akan menjadi dasar kuat membangun masyarakat yang damai,
saling pengertian, toleran, solidaritas, egaliter, dan terbuka. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pers menerapkan asas praduga tak bersalah. Pers menerapkan asas praduga tak bersalah. Seringkali kasus pelanggaran terhadap asas praduga tidak bersalah terjadi karena pers tidak atau kurang memahami teknik jurnalistik dalam kaitannya dengan penerapan asas praduga tidak bersalah. Kalaupun pers sudah memahami hal tersebut, seringkali dalam prakteknya pers agak lalai atau ceroboh. Untuk itu ada beberapa cara yang harus dilakukan oleh pers agar terhindar dari pelanggaran asas praduga tidak bersalah. Yang pertama, kejelasan narasumber. Banyak sekali persoalan asas praduga tidak bersalah muncul akibat ketidakjelasan dari siapakah sebuah pernyataan berasal atau narasumber merasa pernyataan tidaklah sebagaimana yang diberitakan oleh pers. Untuk menghindari hal ini, para wartawan harus benar-benar menguasai aturan-aturan peliputan universal. Yang kedua, kejelasan kutipan. Bagi wartawan, kutipan narasumber seringkali menimbulkan masalah yang dapat berbuntut pada tuduhan pelanggaran asas praduga tidak bersalah. Hal ini terjadi karena banyak sebab, misalnya ketidakakuratan kutipan. Begitu juga terkadang kutipan diletakkan pada konteks yang tidak tepat atau bahkan di luar konteks. Keinginan untuk memperindah kutipan pun pada akhirnya terkadang justru menjebak wartawan memberikan berita yang multitafsir. Yang ketiga, kejelasan perimbangan. Salah satu masalah yang mendasar yang harus diperhatikan pers ialah keharusan adanya perimbangan. Pemberitaan yang berimbang harus dilakukan benar-benar sama proporsionalnya. Kejelasan perimbangan pertama-tama ditujukan dengan adanya konfirmasi atau keterangan langsung dari pihak narasumber yang bersangkutan. Dalam hal ini, termasuk pihak yang dapat dinilai mewakili kepentingan narasumber tersebut. Jika berita pers sangat negatif tentang narasumber tersebut, pers sebaiknya berupaya menahan berita tersebut dalam waktu yang relatif cukup untuk memberikan kesempatan kepada narasumber guna memberikan keterangan sampai mendapati kelayakan deadline untuk pers yang bersangkutan. Setiap pers mempunyai rentang waktu deadline yang berlainan. Jika pada saat itu tidak diperoleh juga keterangan dari narasumber, pers dapat mengambil kutipan yang bernada pembelaan dari sumber lainnya. Upaya serius dari pers ini akan mencegah pers dari kesalahan tuduhan sengaja melakukan pelanggaran asas praduga tidak bersalah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada pembatasan kemerdekaan pers. Ada dua dasar utama kemerdekaan pers. Satu, paham demokrasi atau paham kedaulatan rakyat. Salah satu esensi atau ukuran kehadiran demokrasi adalah kebebasan. Kebebasan akan melahirkan kemerdekaan, termasuk kemerdekaan pers. Tanpa kemerdekaan pers tidak akan ada demokrasi atau hanya demokrasi semu yang tidak demokratis seperti feodalisme atau otoritarianisme atau bentuk-bentuk lain yang tidak demokratis. Tidak akan ada kebebasan publik, pers atau media akan berfungsi sebagai sarana kepentingan kekuasaan, atau sekurang-kurangnya tidak menjadi sarana kepentingan publik. Sebagai kekuasaan, pers atau media adalah sekedar alat propaganda kekuasaan, bukan media politik publik. 2. Paham hak asasi. Dalam perkembangan paham hak asasi, senantiasa dilekatkan pada demokrasi. Hak asasi merupakan salah satu unsur kehadiran demokrasi. Hak atas kebebasan hak atau atas persamaan, dan hak atas memberi kehidupan yang harmonis dan tentram adalah hak asasi yang sekaligus merupakan dasar demokrasi. Dalam tatanan yang teratur seperti demokrasi, tidak ada kemerdekaan atau kebebasan yang tidak berbatas. Demikian pula dengan kebebasan pers. Pembatasan kemerdekaan pers dapat dibedakan antara kebebasan yang bersumber dari lingkungan pers sendiri dan dari luar lingkungan pers yang bersumber dari kekuasaan publik. Pembatasan dari dalam lingkungan pers sendiri adalah pembatasan yang bersifat self-restraint atau self-censorship, baik atas dasar kode etik atau undang-undang pers. 1. Pembatasan atas dasar ketertiban umum.
Ketertiban umum didapati dalam sebuah sistem hukum sebagai dasar yang membatasi hak atau perbuatan. Atas alasan ketertiban umum, penguasa dibenarkan melakukan tindakan preventif atau represif yang bersifat pembatasan. 2. Pembatasan atas dasar keamanan nasional. Keamanan nasional berkaitan dengan ancaman atas ketentraman, kenyamanan, keutuhan bangsa atau keutuhan wilayah negara. Contoh-contoh yang bertalian dengan keamanan nasional adalah rahasia negara, rahasia militer. Bagaimana agar pembatasan-pembatasan tersebut tidak menjadi alat menyalahgunakan kekuasaan, digunakan secara berlebihan, atau dilaksanakan secara sewenang-wenang. Keadaan sebagai dasar pembatasan dapat menjadi instrumen mengontrol pers seperti sensor, beredar, atau larangan beredar. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.